Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasrawati, guru matematika di MAN Pangkajene, Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah video pembelajaran saya ketika melaksanakan PPL 2 dengan materi fungsi komposisi pada kelas 11 dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. 11 Mia 4. Bagaimana teman-temannya? Hadir semua? Hadir? Ada yang sakit? Siapa? Oh, Muhammad Kaisar. Sakit ya? Muhammad Kaisar sakit. Selebihnya hadir. Mudah-mudahan temannya yang sakit cepat sembuh ya. Didoakan temannya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Ini tadi. Oke, coba dilihat gambar yang ada di atas, ada di layar. Jus mangga. Jadi kalau ada misalnya di sini mangga tadi dimasukkan dalam juicer, hasilnya adalah Jus mangga. kalau yang dimasukkan misalnya buah naga, hasilnya Jus buah naga. jadi tadi ada buah dihubungkan oleh juicer menghasilkan jus. Buah dihubungkan oleh juicer menghasilkan jus. Antara himpunan S ke himpunan P itu ada hubungan. Hubungannya tadi adalah makanannya ya. Kalau yang di bawah penghubungnya adalah juicer. Jadi itu fungsi hubungan relasi ya yang menghubungkan antara himpunan yang satu ke himpunan yang lain. Ya, yang kedua. Jadi masih ingat ya dengan materi sebelumnya, materi fungsi. Jadi sudah pernah dengar kata komposisi dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Salah satunya tadi di kemasan susu. Selain itu di mana lagi pernah lihat? Makanan. Tujuannya peserta didik dapat menentukan fungsi komposisi. Kemudian materi kita untuk hari ini yang pertama apa? Fungsi komposisi. Terus? Membuat rumus fungsi komposisi dan menghitung nilainya. Yang ketiga? Sifat komutatif fungsi komposisi. Nah ini ibu ada video ya. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras,
dan nasi. Di mana Oh iya, Bu mau nanya nih, kalau masak nasi goreng itu komposisinya apa saja ya, Bu? Ada nasi, bawang merah dan putih, telur, garam, kecap, dan lain-lain. Jadi dari komposisi yang tadi itu digabungkan sehingga menjadi nasi goreng ya, Bu? Betul sekali, Nak. Ini pinternya anak ibu. Sudah dapat gambaran apa itu fungsi komposisi? Apa tadi yang diceritakan di kasus yang pertama? Dari padi jadi beras, beras jadi nah, kalau di sini kita lihat ada berapa fungsi? Ada berapa proses? Ada dua. Kalau tadi fungsi hanya satu proses, kalau fungsi komposisi itu dia penggabungan dari dua fungsi ya. Kalau tadi yang kasus yang kedua apa? Nasi goreng. Untuk bikin nasi goreng itu banyak apanya? Bahan-bahannya, banyak komposisinya. Yang digabung-gabung baru bisa jadi nasi goreng. Ibu, ada bahan ajar. Bisa di-scan dulu, di-scan barcode. Dibaca dulu bahan ajarnya. Bisa pakai Google Landscape ya. Bisa materinya di-download dulu supaya nanti kalau mengerjakan LKPD tinggal tidak usah scan lagi. Tinggal dibuka filenya. Oke, sudah ya? Sudah dibaca? Nah, kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan atau bisa cari di sumber yang lain. Oke, sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu. Jadi Ibu bagi, laki-lakinya mau dibagi rata supaya tidak berkumpul sama laki-laki. Kemudian dari kemampuannya juga saya mau bagi ya, jadi yang kemampuannya agak tinggi jangan berkumpul di satu kelompok. Oke, silakan. Ini di atas Ibu sudah bagi jadi 4 kelompok. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu bagikan LKPD. Silakan dibaca dulu petunjuk yang ada di LKPD-nya. Sudah dibuka semua. Jadi di LKPD itu ada 4 masalah ya. Jadi kelompok 1 itu menyelesaikan masalah 1. Kelompok 2 menyelesaikan masalah kedua. Kelompok 3 menyelesaikan masalah ketiga. Dan kelompok 4 menyelesaikan masalah keempat. Nah, coba dilihat. Apa yang diminta di kegiatan pertamanya? Di LKPD. Ya. Buka lagi. Menentukan fungsi coba dilihat di LKPD-nya itu ada saya tulis di setiap kolom ada nama ya. Ada nama. Jadi nanti ditulis nama siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan 1. Siapa yang menyelesaikan kegiatan 2 ditulis saja namanya, misalnya menentukan F dan G-nya misalnya Zulfikar. Ya bagi tugas ya. Misalnya ada satu yang
sudah misalnya sudah selesai kegiatan satu, yang satunya sudah bisa buat PowerPoint. Jadi aturannya nanti ibu kasih petunjuk apa yang ibu bilang itu yang disentuh. Misalnya ibu bilang kepala, pegang kepala. Nanti kalau ibu bilang permen, baru diambil permennya. Oke. Sudah mengerti apa yang mau dilakukan? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, hidung, dagu, lutut, kaki. Telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, telinga, hidung, mulut, bahu, kaki, lutut, kaki, kepala. Belum. Mau dikasih cepat mungkin temponya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, telinga, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, permen, kaki. Oke. Sekarang waktunya untuk bekerja. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada kesulitan ditanyakan ya. Yang PowerPoint. Ya. Apanya? PowerPoint. Bisa dibuka bahan ajarnya. Apa yang mau kita masukkan di situ. Dan yang penting apa yang ada di dalam LKPD. Mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 6 itu harus tampil di dalam PowerPoint. Mau ditambahkan materi sebelumnya boleh. Setelahnya mau ditambahkan apa boleh. Yang penting mulai dari kegiatan 1 di LKPD sampai di kegiatan 6 semuanya ada di PowerPoint ya. Ditulis juga yang pengertian mulai dari pengertian fungsi komposisi. Boleh. Terus isi dari LKPD. Iya, yang penting isi LKPD harus ada. Pokoknya kita isi apa yang menurut kelompoknya yang penting untuk disampaikan ke teman-temannya supaya mereka tahu apa itu fungsi komposisi. Tulis dulu ini. 3 benda lagi. X tambah 500.000. Di Canva. Banyak cantik-cantik itu di Canva.
Cik. Cik. Tuh, yang fungsinya tulis rumus fungsi yang bisa rumus fungsinya, bisa juga dimasukkan nilainya yang ada nilai atau yang rumus fungsi bisa dua-duanya. Yang jelas nampak bahwa G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Kalau begini kan kita belum tahu di mana letaknya dia tidak sama. Fungsinya yang ditulis. Boleh juga ini dari F bundaran G 1 juta dapat 425.000. Boleh langsung ini nilainya. Tidak sama dengan 350 atau ini tidak sama dengan ya boleh. Yang mana yang ditanyakan? Yang ini Bu, 0,05 300.000 itu 10.000 Bu. Iya Dikali itu masuk ya. Konsentrasi, ikuti gerakannya. Ikuti gerakannya. Siapa kira-kira yang bagus otak kanan kirinya ini? Saya mau lihat. Sekarang kita waktunya untuk presentasi. Jadi semua PowerPoint-nya sudah selesai ya? Oke, silakan dikirim dulu ke lewat WA saja, dikirim ke Ibu. Di grup saja dikirim ya. Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kami mengenai fungsi dan atau fungsi komposisi. Jika harga barang serta diskon dinyatakan dengan fungsi F dan harga barang serta biaya ongkos kirim dinyatakan dengan fungsi G. Itu tadi ke presentasi dari kelompok 1 ya. Tentang isi LKPD-nya. Mungkin dari kelompok 2, 3, atau 4 ada yang mau memberikan tanggapan, apakah itu pertanyaan boleh? Saya Rahmi Walia Putri dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, adapun pertanyaannya, bagaimana cara mencari nilai fungsi F bundaran G 1 juta dan G bundaran F 1 juta? Sekian. Nah, 0,5x itu X-nya diganti menjadi 1 juta. Nah, 0,5 dikali 1 juta sama dengan 500.000 ditambah 25.000 sama dengan 525.000. Nah, sedangkan untuk G bundaran F 1 juta dimasukkan juga rumus dari G bundaran Fx yaitu 0,5x ditambah 50.000. 0,5x, x-nya itu diganti dengan nilai 1 juta dikali menjadi 500.000 ditambah 50.000 sama dengan 550.000. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil KPD kami. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke rumusan masalah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari fungsi komposisi. Fungsi f dan fungsi g berdasarkan permasalahan tersebut. Fx sama dengan 50% x sama dengan 50/100, x sama dengan 0,5x. Saya akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu mengapa f bundaran gx tidak komutatif dengan g bundaran fx? G bundaran fx yaitu 0,5x kurang 150.000. Jadi bisa dilihat kalau f bundaran gx dan g bundaran fx itu tidak sama. Pertama-tama perkenalkan, saya sendiri Dwi Apreni Salam, dan di samping saya ada Aidil Adhar dan ada Nikmatul Iman. Hari itu toko yang dikunjungi Pak Ahmad sedang mengadakan promo. Setiap pelanggan yang membeli 1 unit sepeda mendapatkan diskon sebesar 30%. Ingin bertanya, dari mana mendapatkan rumus fungsi f bundaran gx dan g bundaran fx? Baik, terima kasih. Ini gx-nya kita ambil dari sini. Jadi kita tulis x kurang 100.000 sama dengan f-nya ini kita ambil dari sini 0,3x. Jadi kita tulis 0,3 x kurang 100.000. Hasilnya 0,3x dikurang 30.000. Kesimpulannya adalah dari kegiatan 1 sampai 5 kita bisa simpulkan ternyata fungsi komposisi itu bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa menentukan nilai fungsi masalah tersebut dan masih banyak lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan siapa saja anggotanya. Dengan saya sendiri, Sri Nurnaningsi Setiadi. Saya Siti Alfira Kinaya. Saya Nursri Ramadhani Sudirman. Yang lain bisa dibuka PowerPoint yang dikirim temannya di Baik, menghitung nilai fungsi. F bundaran G 1 juta sama dengan 0,05 dikali 1 juta ditambah 10.000 sama dengan 0,05 dikali 1 juta sama dengan 50.000 ditambah 10.000 sama dengan 60.000. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Mutmainah dari kelompok 1. Pertanyaan saya, mengapa rumus fungsi fx sama dengan 5% x dan rumus fungsi gx-nya x ditambah 200? Coba jelaskan. Untuk mencari fx-nya sudah dilihat dari permasalahan, ada yang mengatakan di situ. Misalkan fungsi fx untuk total biaya setelah pajak dari jumlah pembelian seharga x per unit. Bisa dikatakan, jadi bisa dituliskan rumus fungsi fx sama dengan 5% x. Di mana 5% ini adalah besar pajak dan x-nya yaitu permisalan untuk total biaya, total harga. Oke, itu tadi ya sudah presentasikan semua mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Oke, saya cek dulu kembali dari kelompok 1. Mungkin ini ada sedikit masukan di kelompok 1 yang slide keempat, slide kelima, yang bagian A. Fx sama dengan 50x. Mungkin lupa ditulis di situ ada 50%. Ya, lupa ditulis persennya. Tapi tadi waktu dijelaskan sudah disebut 50%, cuman yang tertulis 50x. Harusnya 50% x ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk yang bertanya dan yang penampilannya hari ini. Oke, terima kasih. Dari materi yang telah kita pelajari dari pertemuan 1 di hari Jumat kemarin sampai hari ini,
materi apa yang sudah dipahami? Fungsi komposisi, apanya yang kita pahami? Menentukan rumus fungsi, menentukan nilai fungsi. Kemudian kegiatan apa yang paling disenangi tadi? Yang pertemuan hari ini ya, bukan yang sebelumnya. Apa? Presentasi, ada yang suka presentasi, ada yang suka ice breaking. Yang mana tadi ice breakingnya yang disuka? Bisa diisi dulu refleksinya ya. Silakan di scan barcode. Tadi sudah refleksi, sekarang kita kuisis ya. Jadi kuisis ini Ibu mau tahu pemahamannya mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini. Jadi nanti isi kuisisnya itu ada 4 nomor. Dijawab soal yang ada di kuisis ya. Jadi ini tes pemahaman, kemampuan pemahaman, silakan di barcode dulu. Oke, selanjutnya adalah tugas. Jadi bisa dilihat di bahan ajar. Ada yang kemarin ya yang diakses bahan ajarnya. Sudah di-download toh? Sudah. Di situ ada saya sematkan tugasnya di buku teks halaman sekian. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai komposisi. Jadi di awal kita belajar tentang fungsi, kemudian belajar tentang inverse, kemudian belajar tentang fungsi komposisi. Kalau sekarang inverse dari fungsi komposisi di pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak untuk waktunya semua, untuk antusiasnya belajar, mempresentasikan hasil LKPD-nya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi